Bapak Ibu, saudara-saudara, salam dalam kasih Tuhan. Renungan hari ini mengambil tema pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekal di sorga, saat ini kami bersyukur, kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dengan benar. Terlebih Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Mazmur 79 ayat 9 yang berkata demikian. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Nah saudara, latar belakang bacaan kita hari ini menceritakan tentang runtuhnya kerajaan selatan atau biasa juga disebut dengan kerajaan Yehuda. Kalau saudara membaca secara keseluruhan pasal 79, di sana diceritakan ada bangsa-bangsa lain masuk menyerang kota Yerusalem dan menajiskan bait suci yang menjadi kebanggaan orang Yehuda. Penduduk Yehuda mengalami penderitaan yang luar biasa karena mereka mendapat penganiayaan dan diancam. Bukan hanya itu, iman mereka pun menjadi bahan olok-olokan dan cemooh. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah berkata bahwa Allahnya orang Israel telah gagal untuk menolong mereka dari kehancuran. Namun dalam keadaan menderita, pemazmur tidak berputus asa. Ia mengambil sikap. Dengan imannya, ia datang berdoa dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan dalam seruannya disertai dengan pengakuan dosa. Dengan jujur, dengan rendah hati, pemazmur mengakui bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah konsekuensi. Bahwa penderitaan yang mereka alami adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah saudara, orang yang memiliki kedewasaan rohani, orang tersebut akan selalu merefleksi diri. Orang yang punya kedewasaan rohani, orang tersebut akan selalu introspeksi diri. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut, tidak akan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah atas penderitaan yang dialaminya. Bahkan lebih daripada itu, orang yang dewasa rohani, dia akan selalu berpikir bahwa setiap persoalan, setiap penderitaan yang dialaminya, sejatinya memiliki nilai pembelajaran dan mengandung unsur didikan Tuhan di dalamnya. Nah untuk itu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita jangan pernah menganggap enteng didikan Tuhan. Nah saudara, sepanjang sejarah, bangsa Israel adalah bangsa yang senang sekali menyakiti hati Tuhan. Sepanjang sejarah, bangsa Israel suka sekali mengkhianati Tuhan. Dan pola-pola pengkhianatan mereka dapat kita baca dalam Alkitab. Mereka suka berbuat dosa. Kemudian Allah menghukum dan menghajar mereka. Kemudian mereka datang memohon pertolongan dan pengampunan kepada Allah. Kemudian mereka bertobat, Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Namun pada akhirnya mereka berulah kembali. Mereka kembali kepada pola-pola yang lama, yaitu mengkhianati Tuhan. Sampai pada akhirnya Allah membuang mereka. Allah membuang mereka ke Babel dan Asyur. Bahkan hampir selama 400 tahun Allah berdiam diri. Allah berhenti berbicara kepada orang Israel. Nah saudara, ciri-ciri orang yang tidak mau dididik oleh Tuhan adalah orang tersebut tidak mau berubah. Orang tersebut terus berkubang dalam kesalahan yang sama. Sehingga terkadang Allah harus melatih mereka. Sehingga Allah harus mendidik. Nah kita tahu selain pribadi yang pengasih dan penyayang, Allah adalah pribadi yang maha adil. Apabila kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, Allah akan menegur dan mendidik kita. Bahkan tidak segan-segan Allah akan menghajar kita. Dan tujuannya agar supaya kita semakin dewasa dalam iman. Tujuannya agar supaya kita bisa bertumbuh ke arah yang benar-benar sesuai dengan firman-Nya. Dan ada banyak cara Allah untuk melatih dan mendidik kita. Salah satunya lewat penderitaan. Apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, atau bahkan dalam pelayanan kita. Seringkali Allah mendidik kita agar supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, agar supaya kita bisa menjadi pelayan yang takut akan Tuhan. Dan Allah mendidik kita seperti seorang ayah, Bapak. Dan
Allah tidak mendidik kita bukan untuk menyakiti kita. Dengan diizinkannya penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan semakin mengerti. Kita akan semakin peka akan kesalahan yang kita buat. Sehingga kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Dan kita akan segera berbalik dengan sungguh-sungguh ke jalannya yang benar. Nah saudara, jika saat ini saudara sedang diingatkan Tuhan, atau jika saat ini saudara sedang dididik oleh Tuhan dengan hajaran-hajaran yang keras, jangan menolak dan jangan berputus asa. Ayub 5 ayat 17 berkata, kita jangan menolak pendidikan Tuhan, tetapi kita harus berbahagia apabila kita ditegur oleh Allah. Memang, tiap ganjaran ketika diberikan, memang tidak mendatangkan sukacita Bapak Ibu. Namun endingnya, kita menerima damai sejahtera dan kebahagiaan. Untuk itu daripada kita menolak didikan Tuhan, mari kita belajar menerima didikan Tuhan. Dan terus kita asah kepekaan hati kita untuk mendengar peringatan Tuhan. Jika saudara sedang diproses Tuhan hari-hari ini, mengucap syukur. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Sambil menantikan pertolongan Tuhan, mari terus bertekun dalam doa, serta terus memohon kekuatannya. Sebab pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin.